SMK Muhammadiyah Jember, Bapak Guru SPD, kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya memaparkan materi tentang jurus yang sudah saya ambil, di sini ada 7 jurus yang harus Bapak Ibu kenali. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. 3, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. 6, kolaborasi. Dan 7, menata situasi. Jadi kelola emosi. Sebelum materi, saya akan membagikan sebuah kertas yang dimana ini ibaratkan situasi Bapak Ibu. Pagi itu Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor, namun beberapa meter sebelum sampai sekolah motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Perasaannya Bapak Ibu, marahkah atau kesal atau bagaimana dengan situasi seperti itu? Sabar. Semua ada imannya. Yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya terlambat." Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Acara pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayang pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata ia sedang tidur terlelap. Bagaimana? Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membukakan pintu dan menghampiri bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pembelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Andi mengeluarkan sebuah bungkus dari tasnya. "Oh iya, Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya, ternyata itu adalah bahan ajar yang dia cari-cari. Kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan, Bapak Ibu guru melanjutkan pembelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah
dilakukan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Jadi dari situ bagaimana menurut Bapak Ibu? Dari kejadiannya dari pertama bensin habis, bahan ajar yang jatuh di jalan, ternyata ditemukan dengan kondisi siswa yang tidur di kelas. Dan ternyata kenapa dari Andi tidur di kelas itu ada sebabnya karena orang tuanya masuk ICU. Gimana atasnya masih polos sekali. Alhamdulillah, kelasnya masih polos. Alhamdulillah. Karena sebagai seorang pendidik kita harus bisa menjaga emosi. Mungkin suatu kejadian itu terjadi karena ada kita harus bisa mengendalikan emosi. Baik, dari itu kita membuat peta emosi. Dari kan sudah berkelompok membuat kelompok, buat peta emosi sesuai yang digambarkan. Silakan Bapak Ibu membuat kelompok, membuat peta emosi. Itu happy, excited, tender, grief, angry, senang, marah. Nah, jadi itu kayak biasa aja ya. Sedih. Nah, silakan Bapak Ibu membuat kelompok buat peta konsep emosi. Sesi kelola emosi, apa dampak baik dan buruknya dari kelola emosi ini? Mohon kepada Ustadz memberikan testimoni dari hasil kelola emosi. Terkait tentang mengelola emosi ini, dampak buruknya itu kita jadi dalam mengambil jadi tidak tergesa-gesa. Sehingga kemudian ketika kita mengambil keputusan, kita itu tidak kemudian menyesal di akhirnya, karena kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi kan di situ. Itu dampak positifnya. Sehingga juga kita jadi tahu bagaimana kondisi siswa itu, bagaimana cara kita memahami siswa kita seperti apa. Tidak semua yang kita alami hal yang buruk kalau kita lampiaskan kepada siswa itu kan di situ. Bisa jadi secara buruk itu tadi sampai Pak Budi menjadi dampak positif setelahnya kan seperti itu. Itu pentingnya kita harus mengelola emosi sehingga tidak terjadi namanya itu menghakimi secara sepihak kan di situ. Nah, kemudian positif. Kalau negatif saya belum tahu. Keempat, saya melanjutkan yaitu kekuatan konsistensi. Kekuatan konsistensi adalah tindakan melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan tujuan dan standar yang sama, membentuk kebiasaan yang esensial untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini bukan tentang kesempurnaan sesaat, melainkan ketekunan berkelanjutan yang membangun momen menuju kesuksesan. Konsistensi dalam belajar yaitu menerapkan usaha berkelanjutan dan terencana. Ini bukan hanya tentang berapa lama belajar, tetapi seberapa teratur dan fokusnya. Fokus pada kebiasaan berdiri itu kemampuan mengontrol emosi, pikiran, dan perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini krusial untuk menahan godaan dan tetap pada jalur. Tanpa kontrol diri, konsistensi sulit terwujud. Strategi 1, perencanaan teratur, jadwal rutin, target jelas, dan prioritas tugas. Jadwal rutin, kesimpulan, konsistensi adalah kunci kesuksesan, penting dalam akademik dan profesional, perlu kontrol diri dan perencanaan terstruktur, membawa manfaat jangka panjang. Dari Bapak, Pak Budi mungkin, Ustaz Roni. Saya tentang menjadi konsistensi
ini ya. Terkadang kita itu sudah merencanakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Cuma ketika dalam tahap pelaksanaannya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin karena berbenturan dengan kegiatan yang lain atau karena ada gangguan yang lainnya. Nah kemudian setelah itu menjadikan kita menjadi malas untuk konsistensi. Nah cara mengatasi hal seperti itu bagaimana? Kita memulainya kembali dengan apa yang sudah terencanakan. Oh ya, seandainya contohnya seperti ini. Hari ini kita mau mengerjakan tugas bahasa Indonesia seandainya. Tapi terkendala dengan ada kegiatan yang harus memakan waktu banyak, kita memulai kembali membuka yang sudah kita jadwalkan. Oh ya, ini belum terlaksana. Jadi kita kembali lagi dan menyelesaikan tugas membaca bahasa Indonesia. Jadi kita membuat kayak jadwal kecil di papan atau di mana yang sebisa mungkin yang sering kita lihat. Seandainya di tempat tidur atau di kamar mandi, jadwal yang belum terlaksana. Seandainya yang sudah terlaksana kita centang. Oh ini sudah, ini belum. Jadi, oh iya, kemarin kan saya belum menyelesaikan bahasa Indonesia ataupun tugas agama. Di saat itu kita sudah ada punya waktu senggang, segera kita kerjakan. Seperti itu. Kadang siswa itu Bu ya, kalau dikasih tugas untuk materi, kalau dibawa ke rumah itu sering males. Makanya kan sering saya kerjakan di sekolah. Nah, jadi kalian tidak tutup dengan jamnya saya. Ini kan keteteran saya. Jadi jamnya saya itu kadang ada kata materi mainan itu dia apa? Atletik, lari jarak pendek, ada nilainya kan dari start, dari berdiri, dan itu kalau diulang dari awal kan jamnya saya mepet. Kalau produksi berikut. Ini Bu, kalau menurut saya begini, jika memang ada pelatihan apa tadi praktek itu, kita jadwalkan dulu Bu, mana yang anak-anak yang sudah siap dan mana anak-anak yang belum siap. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, sebenarnya umpamanya 3 anak yang sudah siap, ya sudah anak itu dulu yang diutamakan. Nah untuk anak-anak yang belum, kan sudah ada kasih waktu untuk teman-teman yang 3 ini. Yang kedua, kalau memang masih cukup waktunya, dilanjutkan yang anak-anak yang belum siap tadi. Jika memang masih belum juga, untuk pertemuan selanjutnya dilakukan lagi seperti itu. Harus konsisten juga Bu. Memang kan anak-anak banyak malasnya daripada untuk anak ya, tapi kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi untuk ayo kamu harus bisa, kamu bisa kok, konsisten. Ibu yakin memberikan pujian sedikit ke anak-anak itu membuat dampak yang positif untuk anak-anak itu. Jangan dijudge, oh kamu nggak bisa, jangan Bu. Jadi kita ayo, kamu pasti bisa kok melaksanakan ini, kamu bisa. Jadi kamu harus konsisten, dikasih apa ya Bu? Contoh, kamu kalau seperti ini terus, bagaimana ke depannya? Ayo, jadi kita memberikan bangun jiwa anak-anak itu biar lebih giat lagi dan semangat untuk mengikuti pelajaran kecil. Seperti itu. Saya akan memberikan sedikit testimoni terkait dengan materi untuk pagi hari ini. Terima kasih atas materi 7 jurus hebat ya. Dan 2 diantaranya sudah diseminasi kepada kita guru-guru di SMK Jember. Satu tadi kelola emosi, kemudian kedua dalam menjaga konsistensi. Ini adalah satu jurus yang sangat bagus, meskipun mungkin secara umum sudah kita ketahui, tetapi tidak ada salahnya kalau kemudian kita update kembali apa sih sebenarnya makna dari menjaga konsistensi. Memang kalau kita
cuma membaca ayo jaga konsistensi, tapi ternyata dalam prakteknya itu sangat sulit. Maka disinilah kemudian kita dapatkan ilmunya, bagaimana cara kita menjaga konsistensi terkait dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru di sekolah ini. Namanya adalah di SMK Muhammadiyah. Terima kasih. Cetak, oh iya. Jadi kita harus membuat semacam kata konsep. Iya, ada kata konsep ya di situ kita. Oh iya, ini sudah dicetak. Nah ini pelatih kita untuk konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Mulyati. Saya sebagai guru matematika di SMK Muhammadiyah Jember. Saya telah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh guru BK di sekolah kami, yaitu Bu Hesti, mengenai 7 jurus BK hebat. Nah, diantaranya yang kita pelajari yaitu menjaga emosi dan juga menjaga konsistensi. Dari kegiatan tersebut, saya banyak belajar bahwa sebagai guru itu kita harus bisa mengelola emosi supaya bisa tetap tenang dan juga tidak terburu-buru dalam menyimpulkan situasi, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih nyaman dan lebih positif bagi siswa. Di sana saya juga diajari tentang filosofi kertas yang diremas, yang mengingatkan saya bahwa kita itu harus bisa menjaga perkataan dan sikap kita supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, dari kegiatan tersebut itu saya nilai banyak manfaatnya bagi diri saya, sehingga saya itu bisa menambah wawasan dan juga bisa mengelola emosi dan juga konsistensi tersebut, sehingga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah mengadakan kegiatan ini, dan juga saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Chandra Kumalasari dari instansi SMK Muhammadiyah Jember sebagai guru PIPAS. Di sini saya mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan oleh guru BK, yaitu Ibu Hesti Anggraini, bagaimana mengenal 7 jurus BK hebat. Di antaranya yang dipelajari menjaga emosi dan konsistensi. Dari kegiatan tersebut, saya banyak belajar tentang teknik-teknik untuk meningkatkan konsistensi sebagai guru dan jadi contoh yang baik bagi siswa. Contohnya seperti membuat checklist apa yang sudah dilakukan. Saya sangat mengapresiasi kesempatan untuk menambah wawasan mengenai guru yang lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.